Gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk biasanya tampak seperti benjolan kecil, kemerahan, disertai rasa gatal yang mengganggu. Pada kulit sensitif, bisa timbul bengkak atau ruam. Gigitan ini umumnya terjadi di area terbuka seperti tangan, kaki, dan leher, terutama saat sore hingga malam. Efeknya tak hanya gatal, nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, dan cikungunya. Pencegahan sederhana bisa dilakukan. Gunakan lotion anti nyamuk, kenakan pakaian panjang, pasang kelambu, serta hilangkan genangan air di sekitar rumah. Satu gigitan kecil bisa membawa ancaman besar, jadi cegah sebelum terlambat. Gigitan semut. Gigitan semut biasanya ditandai dengan benjolan kecil berwarna kemerahan, kadang disertai rasa perih atau gatal. Pada beberapa kasus, terutama gigitan semut api, dapat muncul rasa panas dan bengkak ringan. Gigitan ini umumnya terjadi di area kulit terbuka seperti kaki dan tangan, terutama saat berada di tanah, taman, atau dekat sarang semut. Efeknya umumnya ringan, namun pada sebagian orang bisa memicu alergi, bahkan reaksi lebih serius jika jumlah gigitannya banyak. Untuk mencegahnya, hindari berjalan tanpa alas kaki, perhatikan area tempat duduk, dan jaga kebersihan lingkungan agar tidak menarik koloni semut. Gigitan caplak. Gigitan caplak biasanya tampak sebagai bercak merah dengan titik gigitan di tengah, kadang dikelilingi lingkaran seperti mata banteng. Sering disertai gatal ringan, bengkak, atau iritasi. Efeknya bisa serius karena beberapa caplak menularkan penyakit seperti Lyme atau demam berdarah akibat gigitan caplak. Gigitan ini umumnya terjadi di area tertutup seperti pinggang, lipatan kulit, atau belakang telinga, terutama setelah berada di kebun, hutan, atau dekat hewan. Pencegahan: kenakan pakaian tertutup saat ke alam, periksa tubuh dan hewan peliharaan setelah beraktivitas, serta jaga kebersihan lingkungan. Jika gigitan disertai demam atau ruam menyebar, segera cari bantuan medis. Gigitan kutu busuk. Gigitan kutu busuk bedbugs biasanya muncul sebagai benjolan kecil kemerahan, sering tersusun berderet atau berkelompok, disertai rasa gatal yang intens. Area yang sering digigit meliputi lengan, kaki, leher, dan punggung, bagian tubuh yang terbuka saat tidur. Efeknya tidak hanya gatal, tetapi juga bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan infeksi jika digaruk berlebihan. Beberapa orang juga mengalami gangguan tidur karena rasa tidak nyaman. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan kamar, rutin mencuci spray, dan sarung bantal dengan air panas, serta memeriksa kasur dan furnitur untuk memastikan tidak ada sarang kutu busuk. Gigitan kalajengking. Gigitan kalajengking biasanya ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri hebat, dan kadang mati rasa di sekitar luka. Efeknya bisa ringan hingga serius, seperti kram otot, kesulitan bernapas, bahkan kejang pada kasus parah. Sengatan ini umumnya terjadi di area terbuka atau tersembunyi seperti lipatan pakaian, sepatu, tumpukan kayu, atau celah bebatuan. Pencegahan: periksa sepatu dan pakaian sebelum digunakan, bersihkan area sekitar rumah, hindari memasukkan tangan ke celah gelap, dan gunakan sarung tangan saat bekerja di tempat rawan. Jika tersengat, segera cari pertolongan medis. Gigitan lebah. Gigitan lebah ditandai dengan benjolan kemerahan, bengkak, dan rasa nyeri tajam yang kadang diikuti gatal. Pada sebagian orang, reaksi alergi berat bisa terjadi seperti bengkak meluas atau sesak napas. Sengatan biasanya terjadi di area terbuka seperti tangan, kaki, atau wajah, terutama saat berada di kebun atau taman. Pencegahan: hindari mendekati sarang lebah, kenakan pakaian tertutup di alam, dan jangan memakai parfum beraroma manis. Jika tersengat, segera keluarkan sengat, bersihkan luka, kompres dingin, dan cari bantuan medis bila muncul gejala parah. Gigitan kutu penghisap darah. Gigitan kutu penghisap darah tampak sebagai benjolan kecil kemerahan, sering berkelompok, disertai rasa gatal yang intens. Pada kulit sensitif, bisa muncul bengkak atau iritasi. Efeknya meliputi infeksi akibat garukan berlebihan dan, pada beberapa kasus, penularan penyakit. Gigitan ini umumnya terjadi di area tertutup seperti pinggang, pergelangan kaki, atau lipatan kulit, terutama saat tidur atau bersentuhan dengan hewan peliharaan. Pencegahan biasanya dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, rutin mencuci pakaian dan spray dengan air panas, serta periksa dan obati hewan peliharaan agar bebas kutu. Gigitan laba-laba. Gigitan laba-laba biasanya tampak sebagai dua titik kecil berdekatan, disertai kemerahan, bengkak, dan nyeri ringan hingga sedang. Pada beberapa kasus bisa muncul gatal, melepuh,
atau reaksi lebih serius seperti demam dan mual, terutama dari laba-laba berbisa. Gigitan ini umumnya terjadi di area tersembunyi seperti lipatan pakaian, sepatu, tempat tidur, atau sudut ruangan gelap. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah bersihkan rumah secara rutin. Hindari menaruh tangan ke celah gelap. Periksa pakaian dan sepatu sebelum dipakai, serta gunakan sarung tangan saat bekerja di area berisiko. Jika muncul gejala parah, segera cari pertolongan medis. Gigitan tawon. Gigitan tawon ditandai dengan rasa nyeri tajam, kemerahan, dan bengkak di area sengatan. Pada sebagian orang, bisa muncul gatal, panas, bahkan reaksi alergi berat, seperti pembengkakan luas atau sesak napas. Sengatan biasanya terjadi di area terbuka seperti tangan, kaki, atau wajah, terutama saat berada di kebun, taman, atau dekat sarang tawon. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah hindari mendekati atau mengganggu sarang, kenakan pakaian tertutup di alam, dan jangan gunakan wewangian menyengat. Jika tersengat, bersihkan area luka, kompres dingin, dan segera cari bantuan medis bila muncul reaksi parah. Gigitan kumbang tomcat. Gigitan kumbang tomcat sebenarnya bukan gigitan, melainkan iritasi akibat racun pada tubuhnya. Ciri-cirinya berupa ruam memanjang kemerahan, rasa perih atau panas, kadang disertai lepuhan seperti luka bakar. Efeknya bisa meluas jika racun menyebar ke area lain saat digaruk. Tomcat biasanya berada di area lembab, dekat lampu, atau di dalam rumah pada musim hujan. Pencegahan, hindari memegang atau menepuk serangga ini, matikan lampu yang menarik serangga, gunakan kelambu, dan bersihkan rumah secara rutin. Jika terkena racun, segera cuci area kulit dengan sabun dan air mengalir, serta gunakan salep pereda iritasi. Gigitan lalat penggigit. Gigitan lalat penggigit ditandai dengan luka kecil yang cepat berdarah, disertai bengkak, kemerahan, dan rasa perih atau gatal intens. Efeknya bisa berupa infeksi kulit jika tidak dibersihkan, serta risiko penularan penyakit pada jenis lalat tertentu. Gigitan ini biasanya terjadi di area terbuka seperti kaki, tangan, atau leher, terutama saat berada di sekitar ternak, rawa, atau sungai. Pencegahan, kenakan pakaian tertutup, gunakan lotion atau semprotan anti serangga, hindari area yang banyak lalat, dan jaga kebersihan lingkungan. Jika luka memburuk atau muncul demam, segera cari pertolongan medis. Gigitan belalang sembah. Gigitan belalang sembah jarang terjadi, namun bila menggigit, biasanya meninggalkan luka kecil, kemerahan disertai rasa nyeri ringan atau perih. Umumnya tidak berbahaya, tetapi bisa menimbulkan iritasi atau infeksi jika tidak dibersihkan. Gigitan ini biasanya terjadi pada tangan saat memegang atau mengganggu serangga tersebut di kebun atau area bersemak. Pencegahan, hindari memegang belalang sembah secara langsung. Gunakan sarung tangan saat berkebun, dan jaga kebersihan tangan setelah kontak dengan serangga. Jika luka membengkak atau muncul tanda infeksi, segera obati dan bersihkan area tersebut. Gigitan kumbang blister. Gigitan kumbang blister sebenarnya bukan gigitan, melainkan iritasi akibat racun cantharidin yang dikeluarkannya. Ciri-cirinya berupa kemerahan, rasa panas, dan lepuhan seperti melepuh terbakar. Efeknya bisa meluas jika racun menyebar, dan pada kasus parah menimbulkan infeksi. Serangga ini biasanya ditemukan di ladang, kebun, atau area dengan banyak tanaman. Pencegahan, hindari menyentuh kumbang blister, gunakan sarung tangan saat berkebun, dan jaga kebersihan pakaian. Jika terkena racun, segera cuci area kulit dengan sabun dan air, hindari menggaruk dan oleskan salep pereda iritasi. Cari bantuan medis bila luka terlanjur parah.